Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Bayhaqi, asal saya dari Indramayu, lahir 12 April. Oke, di sini saya akan menyampaikan sebuah narasi tentang ibu. Ibu, ibuku pinta surga. Ibu, siapakah sosok ibu? Sosok malaikat di bumi yang selalu menjaga dan menyayangi kita di luar maupun di dalam rumah. Ia berjuang untuk kita sampai kita beranjak dewasa seperti ini. Waktu ibuku bercerita kepadaku ketika ia sedang kelelahan dan ingin dipijitkan kepadaku. Ibuku bercerita kepadaku, "Nak, kamu dulu waktu SD adalah seorang anak yang nakal, mecahin kaca tanpa mau mengaku. Setiap malam menangis karena ingin dibuatkan segelas susu. Kadang ketika susunya sudah dibuatkan, namun kamu masih tetap saja menangis, nak. Sampai tetangga dekatmu bilang kepada ibuku, sabar ya, ketika gede nanti dia akan sukses." Begitulah ujar dari tetanggaku kepada ibuku. Dan ketika bapakmu pergi, kemanapun kamu ingin selalu ikut, walaupun kamu di mobil suka masuk angin ataupun mabuk. Begitulah ujar ibuku ketika aku sedang memijatkannya waktu kelelahan. Ibuku selalu mengingatkanku tentang sholat. Dimanapun kamu berada, sholatlah. Karena ketika kamu tidak sholat, kamu dan kegiatanmu akan merugi, rusak semua kegiatanmu. Begitulah ujar ibuku. Ibuku selalu membawaku kemana-mana. Setiap belayan selalu tidak lupa ia menyayangiku. Waktu aku merantau ke Cirebon, waktu aku merantau ke Kuningan, sampai saat ini ke Bandung. Ibuku selalu bilang, jadilah anak yang berbakti dan patuh kepada ayah ibuku. Tidak perlu harta banyak, cukup doakan ibu dan cukup temani ibu ketika ibu tua nanti. Terus aku selalu ingat pada saat orang tua dari ibuku sedang sakit-sakitan. Orang tua dari ibuku atau dari kedua orang tuaku, ia sedang sakit sampai berdiri, tidak mampu berdiri. Maka sholatnya pun terbaring, tidak mampu terbaring sampai mengedipkan mata. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ibuku dan keluargaku selalu merawat ibu dari orang tua ibuku. Akhirnya keberkahannya sampai saat ini. Ibuku selalu berkecukupan. Dulu ibuku selalu dipandang buruk, dipandang jelek sama tetangga-tetangga dan sama keluarga-keluarga karena tidak kecukupan. Tapi sekarang akibat dari keberkahan dari ibu dari orang tua ibuku, ibuku selalu merawat ibu dari orang tuaku. Disitulah saya berpikir, disitulah saya terus mengasah otak saya. Oh iya, inilah keberkahan bisa dipetik sekarang. Pada saat itu saya berpikir, oke, suatu saat nanti saya akan menemani orang tua saya, khususnya ibu saya, ketika tua nanti. Ibu pun berdoa. Ibu selalu mendoakan saya. Semoga Allah selalu melindungi anaknya. Semoga engkau tumbuh besar dan menjaga anak yang bermanfaat, rajin dalam hal apapun. Ketika aku masih kecil, siapa yang menemani tidurku? Siapa yang memandikanku? Siapa yang mengajarkanku bersepeda? Mengajarkanku berbicara? Mengajarkanku untuk mengaji Al-Quran? Siapa kalau bukan ibuku dan keluargaku? Siapa lagi? Itulah ibu. Dan saya sadar senakal-nakalnya saya, keluarga adalah my favorit saya. Senakal apapun saya tetap bersabar dan selalu mengucapkan, suatu saat nanti saya akan membanggakan kedua orang tua saya.
Kemudian saat aku beranjak dewasa, aku mulai tumbuh dan untuk berpikir kebahagiaan sesungguhnya ada pada kebahagiaan kedua orang tua. Ada dalam kebahagiaan keluarga. Saat ibuku melihat berprestasi, saat ibuku melihat aku berprestasi, rasanya ada kebanggaan tersendiri dari saya, dari aku untuk ibuku. Ada kehangatan, ada kenyamanan sendiri ketika aku berprestasi dan ibuku tersenyum. Mau sampai kapan pikiran yang cemerlangmu menjadi budak bagi tubuh yang malas yang lebih mendahulukan istirahat sebelum lelah. Bangunlah wahai anak muda. Ketika kamu berprestasi, ibumu akan bangga. Ketika kamu akan sukses, ibumu akan bangga. Ibumu tidak perlu harta, ibumu hanya perlu ditemani ketika ibumu sudah tua. Bangunlah wahai anak muda, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.